Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para ustadz dan ustazah, ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang memiliki tema membentuk keluarga pejuang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tempat yang terbaik di atas muka bumi. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan teladan atau qudwah bagi kita umatnya, dan sebaik-baik teladan Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan di dalam firman-Nya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tema kita adalah membentuk keluarga pejuang. Ini tentu menjadi salah satu tema yang luas, ya, yang sangat penting bagi kita. Kenapa jemaah sekalian? Indonesia ini adalah kumpulan dari rumah tangga. Tidak akan bisa terbentuk suatu wilayah, ya, tanpa adanya manusia atau orang-orang yang di dalamnya mereka hidup berumah tangga, kemudian memiliki keturunan sampai dengan anak cucu mereka. Artinya ketika rumah tangga ini kuat, ketika rumah tangga ini kokoh, maka niscaya akan melahirkan yang namanya pemimpin-pemimpin atau pejuang-pejuang, penguasa-penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak kala sebuah rumah tangga ini rapuh, maka yang kita saksikan banyak di antara rumah tangga, ya, yang melahirkan anak-anak yang tidak mengenal ajaran agamanya, anak-anak yang berbuat kerusakan, anak-anak yang menggunakan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, narkoba misalnya, dan kebanyakannya itu terjadi adalah disebabkan oleh broken home, ya. Itu banyak yang terjadi. Ketidakharmonisan, ya, atau bahkan perceraian di antara kedua orang tuanya, yang menyebabkan anak-anak yang ditinggalkan tersebut tidak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan agama yang baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat bangunan ini, ya. Kalau ada satu bangunan, ya, misalnya memiliki
10 tingkat. Kemudian tentu ketika kita memulai pembangunan-bangunan itu, kita akan memulainya dengan yang namanya peletakan batu pertama yang nantinya akan menjadi sebuah pondasi. Nah, jemaah sekalian, batu pertama atau pondasi adalah merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah bangunan itu. Ketika pondasi yang kita berikan kepada anak-anak kita, ketika pondasi yang kita letakkan pertama kali adalah pondasi yang rapuh, maka jangan berharap bangunan itu akan berdiri kokoh dengan baik. Olehnya itu, pembahasan seputar rumah tangga ini tentu adalah membutuhkan waktu yang mungkin panjang untuk membahasnya. Namun pada kesempatan sore hari ini, ketika kita berbicara masalah rumah tangga misalnya, saya tidak menyuruh kepada kita semua untuk menjadikan rumah tangga saya sebagai contoh atau rumah tangga kita yang ada di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa sebaik-baik contoh rumah tangga itu adalah rumah tangga yang dicontohkan oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi contoh bagi kita umatnya. Dialah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, karena tema kita adalah membentuk keluarga pejuang. Suatu pertanyaan, kira-kira apa hal pertama yang harus kita dahulukan untuk bisa memiliki keluarga pejuang? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Saya ulang pertanyaannya. Apa hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki keluarga pejuang? Ada yang tahu? Ada? Ibu-ibu ada yang tahu? Ilmu? Yang lain? Ya, ini penting ya. Sebelum kita berbicara tentang membentuk keluarga pejuang, ada hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu dan harus kita jalani. Tahu tidak apa itu? Menikah. Tidak mungkin kita bisa memiliki keluarga kalau tidak menikah. Kalau belum menikah, ini mohon maaf ya kalau masih ada yang jomblo. Iya. Karena kita temanya adalah membentuk keluarga pejuang. Maka hal yang pertama untuk kita perhatikan adalah apa niat kita, apa niat kita untuk memulai sebuah pernikahan. Itu dulu yang kita akan sampaikan. Maka jemaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menikah, syarat pertama adalah perbaiki niat kita. Apakah kita memilih menikah adalah untuk beribadah kepada Allah? Apakah kita menikah untuk mengabdi kepada Allah? Kenapa jamaah sekalian? Karena perjalanan hidup kita ini panjang, Perjalanan hidup kita panjang. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, kalau saya tidak menikah, saya takut nanti terjatuh pada zina. Atau kalau saya tidak menikah, saya tidak bisa menjaga kehormatan diri saya. Ini banyak, Maka dikatakan bahwa orang yang menikah itu adalah menyempurnakan daripada separuh agamanya. Bukankah Nabi kita pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Lalu kenapa kita menikah? Apa niat kita untuk menikah? Tidak lain adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan lewat syariatnya, menjadi khalifah di muka bumi atau memakmurkan bumi ini
atau juga memperbanyak umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam rumah-rumah kita, di dalam masyarakat kita, di dalam agama bangsa dan negara kita. Atau apakah kita menikah hanya sekedar untuk menyalurkan syahwat saja, sehingga aturan-aturan Allah yang telah diperintahkan kepada kita di rumah kita itu kita tinggalkan? Solat tidak, anak-anak kita dibiarkan saja tidak solat, tidak ditegur juga, ya. Lalu mau jadi apa anak kita nantinya? Maka jamaah sekalian, ya, para orang tua, ya, apakah kita sudah menikah? Mungkin akan menikah mulai sekarang, ya. Tidak ada yang terlambat. Mari perbaiki kembali niat kita, ya, karena tujuan kita menikah sebenarnya adalah untuk menanamkan dalam rumah tangga kita nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini akan memperbaiki perjalanan rumah tangga kita nantinya. Ketika kita berbicara tentang rumah tangga, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa rumah tangga terbaik adalah apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hidup bersama istrinya Khadijah radhiyallahu anha dari sebelum beliau menjadi nabi. Kita lihat hari ini, ya, kebanyakan wanita yang ada itu terkadang mau menikah hanya karena melihat laki-laki sudah sukses, ya. Ketika melihat seorang laki-laki yang sudah sukses dalam hal dunia, memiliki harta, memiliki pekerjaan, dia hanya mau menerima laki-laki yang seperti ini. Tapi Khadijah radhiyallahu anha, kita lihat dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dan Nabi tidak memiliki apa-apa. Bahkan dikisahkan bahwa Khadijah sendiri yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kenapa jamaah sekalian? Khadijah melihat dari sisi akhlaknya Rasulullah. Dia tidak melihat dari sisi dunianya, dari sisi hartanya, tetapi melihat dari sisi akhlaknya Rasulullah. Yang orang-orang Mekah pada waktu itu, apakah yang beriman atau yang tidak beriman, mengenal bahwa Rasulullah adalah seorang sosok manusia yang dapat dipercaya. Beliau diberi gelar dengan Al-Amin. Nah, ini jemaah sekalian. Ya, kadang ada juga ustadz, ya, itu mungkin sejak awal-awal dakwahnya tidak terlalu terkenal, ya, beda dengan ustadz yang sudah punya nama, yang sudah terkenal. Ketika ditawarkan kepada seorang wanita, ya, itu sudah tidak punya lagi persyaratan, langsung diterima. Tetapi kalau ustadz-ustadz yang masih baru-baru, ya, yang belum terkenal, ya, mengisi di rosa, itu kadang masih ada pertimbangan dari akhwat. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, ketika ada, ya, seorang laki-laki yang datang untuk melamarmu, maka lihat agamanya. Kalau agamanya baik, terima dia. Ya, ini juga pelajaran bagi para orang tua. Ya. Lihat kondisi agamanya. Olehnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk memilih calon pendamping kita dengan kriteria 4 hal. Yang pertama, dengan lihat hartanya, ya. Kemudian lihat kecantikannya, kemudian lihat keturunannya, dan yang terakhir adalah agamanya. Tiga-tiga ini adalah hal yang bersifat dunia, tapi yang keempat adalah agamanya. Ketika kita memilih seseorang hanya berdasarkan pada kecantikannya, maka yakin dan percaya besok-besok setelah menikah baru kita akan mengetahui aslinya dari pasangan kita tadi. Tapi ketika kita memilih pasangan kita hanya berdasarkan pertimbangan agamanya, maka itu akan menutupi kekurangan-kekurangan, baik dari kecantikannya, baik dari hartanya, maupun dari keturunannya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, ya, ketika kita memilih pasangan, maka pilihlah karena
agamanya. Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, Khadijah memiliki putri 4 orang, Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah radhiyallahu anhu. Keempat-empatnya dididik dengan didikan dari Khadijah radhiyallahu anha. Didikan yang sangat indah. Kita bisa melihat bagaimana sosok orang-orang di balik keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah yang pada waktu itu sebagai salah satu sosok suami dan juga sebagai salah satu sosok ayah bagi anak-anaknya, bahkan bagi anak-anak orang lain. Kita melihat ada beberapa sahabat yang ketika itu merupakan pelayan dari Rasulullah SAW. Yang pertama Anas ibn Malik. Beliau kemudian menjadi pelayan Rasulullah SAW yang dibawa oleh ibunya pada waktu itu, yang berada di kota Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka ibu dari Anas bin Malik, itu namanya Humaisah, bahkan ada yang mengatakan Rumaisah, ada yang mengatakan Humaisah, ada yang mengatakan Rumaisah. Itu mereka telah mendengar berita tentang adanya Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, maka mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Ketika itu, ibu dari Anas bin Malik menitipkan, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dititipkan dan beliau berkhidmat kepada Rasulullah pada waktu itu di bawah didikan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah kemudian berdoa kepada Anas bin Malik ini. Dia berdoa kepada Anas bin Malik. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahi umurnya Anas bin Malik, perpanjang umurnya dan perbanyak anak keturunan dan hartanya. Ini salah satu bagian daripada cara kita mendidik anak adalah doakan mereka. Doakan anak-anak kita. Rasulullah kemudian mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa dari Rasulullah ini. Anas bin Malik hidup sampai dengan usia 103 tahun dan beliau memiliki anak keturunan yang banyak. Juga dengan harta beliau. Begitupun juga dengan sahabat-sahabat lain yang mereka pernah berada di bawah asuhan Rasulullah SAW. Usama bin Zaid misalnya. Kita dengarkan, Usama bin Zaid ini adalah seorang panglima pada waktu itu. Bahkan usianya belum sampai 20 tahun. Beliau diangkat oleh Rasulullah menjadi panglimanya. Suatu ketika Rasulullah SAW kemudian mengutus Usama bin Zaid, dan sebelum itu terjadi perang Uhud. Di perang Uhud ini Usama bin Zaid kemudian yang kurang lebih usianya masih belasan tahun. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang. Rasulullah tidak mengizinkan. Kenapa? Masih terlalu muda. Usama kemudian kembali dengan berlinang air mata. Kemudian di perang yang berikut, di perang Hunain, Rasulullah kemudian mengumpulkan pasukan. Usama bin Zaid datang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang. Rasulullah kemudian merasa kasihan dengan Usama. Dan Usama pada waktu itu, coba kita lihat, Usama bin Zaid ini adalah salah satu sosok pemuda, atau mungkin masih belasan tahun, masih sosok remaja. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk bisa ikut berperang. Nah, dia berusaha bagaimana agar dia bisa ikut juga berperang. Maka dia mencoba untuk meninggikan tubuhnya, Jadi dia berdiri seakan-akan dia tingginya sepadan dengan Rasulullah SAW. Melihat itu Rasulullah kemudian menerimanya. Dia ikut berperang pada waktu itu di usia yang belum mencapai usia 20 tahun. Begitupun juga di salah satu perang di daerah Syam. Ini kisahnya masyhur ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau mengutus Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang di melawan tentara Romawi di Syam. Rasulullah mengutus. Begitu pasukannya Usama ini akan berangkat, Rasulullah kemudian jatuh sakit. Sampai Rasulullah SAW merasakan penyakitnya semakin parah, beliau kemudian wafat.
Ya, setelah wafat, ya, pasukan tadi yang dikirim Rasulullah SAW tidak jadi berangkat, akhirnya dibatalkan. Ya, nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pasukan ini akan kembali diberangkatkan untuk berperang melawan tentara Romawi. Melihat itu, Umar kemudian protes. Karena pada waktu itu Abu Bakar sudah menggantikan Rasulullah. Dia protes kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, itu Usama masih terlalu muda. Ya. Tidak bisa dijadikan panglima perang. Padahal pada waktu itu masih banyak sahabat-sahabat yang senior, yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih tua dari beliau. Nah, kenapa Usama yang masih berusia belasan tahun dijadikan panglima perang? Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai Umar, engkau tahu bahwa Rasulullah SAW mengangkat Usama menjadi panglima perang. Lalu apa nanti alasan saya untuk menggantikan dia? Rasulullah SAW saja memerintahkan mengangkatnya menjadi panglima, masa saya harus menggantikannya? Sehingga pada waktu itu diberangkatkanlah pasukan Usama ini menuju negeri Syam dan melawan tentara Romawi. Sampai akhirnya ya, Usama dengan pasukannya ini mendapatkan kemenangan di Syam. Beliau kemudian pulang. Namun ada satu kisah yang menarik dari kisah Usama bin Zaid ini. Beliau adalah seorang pejuang, ya. Ketika ya, Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usama untuk menuju negeri Syam tadi, coba kita lihat, Abu Bakar itu posisinya sebagai khalifah, orang yang tertinggi, presidennya. Sementara Usama, dia hanya panglima bawahan. Ya. Tetapi yang kita lihat, ketika pemberangkatan itu, Usama berada di atas kuda, sementara sang khalifah presiden jalan kaki. Ya. Ini adalah salah satu bentuk ketawaduan dari ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Melihat itu, Usama kemudian turun dari kudanya. Dia katakan, wahai Khalifah Abu Bakar, saya ini hanyalah bawahanmu. Harusnya engkau yang naik ke kuda, saya yang turun. Tapi apa jawaban sang Khalifah Abu Bakar? Wahai Usama, saya melakukan ini karena saya menginginkan bahwa tapak-tapak kakiku juga ya terkena debu-debu dari jihad. Ya. Jadi ini salah satu keutamaan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mendoakan mereka, ya, mendoakan anak-anak, mendoakan ya remaja-remaja yang pada waktu itu berada dalam didikan Rasulullah SAW. Demikian juga dengan sahabat-sahabat atau remaja-remaja yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau juga pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah berikan dia hikmah, dan terbukti dari doa Rasulullah SAW itu, ya, Ibnu Abbas ya terkenal dengan salah satu yang faqih, bahkan beliau menjadi rujukan dari penafsiran Al-Quran. Ya, para sahabat datang kepada Ibnu Abbas untuk meminta fatwa-fatwa. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita melihat bahwa Rasulullah SAW ya, menjadi salah satu pendidik terbaik, ya. Bahkan ya, hal terpenting juga yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ya kita ya, apalagi yang sudah memiliki anak ini, memberikan keteladanan yang terbaik kepada anak keturunan kita. Kenapa? Karena keteladanan ini adalah salah satu yang sangat penting. Ini adalah hal yang nomor satu. Dan keteladanan ini seringkali kita lihat bisa menanamkan sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan sebelumnya. Makanya Bapak dan Ibu mungkin suka kaget ketika melihat ini saya tidak pernah mengajarkan sesuatu kepada anak, tetapi anak itu kok bisa tahu ya? Ya biasanya begitu ya. Kita tidak pernah mengajarkan sesuatu kepada anak, tapi anak itu tahu. Nah, ini kadang biasa kita dapatkan ya. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu bisa diikuti oleh anaknya tanpa dia harus mengajarkannya. Ya. Dan terkadang kita lupa bahwa ya,
Kita memang tidak mengajarkan sesuatu, kita tidak pernah mengajarkan sesuatu kepada anak, tetapi ternyata ya, kita pernah memberikan contoh suatu hari. Begitulah yang namanya keteladanan ini. Karena keteladanan itu bisa menanamkan sekalipun kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya hati-hati ketika kita memberi contoh. Ucapan-ucapan yang keluar dari orang tua, kadang kita tidak sadar kita mengucapkan sesuatu yang anak itu dengarkan. Ya. Kita tidak sadar, kita mungkin menganggap kita tidak pernah mengajarkan, tetapi karena anak kita sering mendengarkan, maka itu akan terbawa oleh anak-anak kita. Olehnya itu, ya, kita harusnya memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Dan yang jadi masalah sekarang ya di rumah-rumah kita ya, atau mungkin di sekolah kita itu kadang sering bertabrakan. Apa yang diajarkan di sekolah berbeda dengan apa yang diajarkan di rumah. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan atau yang diajarkan di sekolah itu terkadang bertabrakan dengan apa yang didapatkan di rumah. Ya. Kenapa? Karena di rumah itu sudah luas, ya, luas lingkungan yang didapatkan oleh anak, ya. Baik itu dari teman-temannya atau dari dalam rumah itu sendiri. Ada tontonan-tontonan yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita, itu akan memberikan pengaruh. Maka jemaah sekalian, ya, jangan sampai masalah-masalah yang terjadi di sekolah dengan yang di rumah ini akan selalu tidak sinkron, ya. Akhirnya anak juga jadi bingung. Yang di sekolah dia dapatkan lain, yang di rumah lain. Jadi ini bahaya nantinya. Jadi nanti apa yang dibangun sekian lama nanti, ya, sama sekali tidak ada gunanya. Ya. Apa yang diajarkan di sekolah, ya, itu akan berkurang pemahamannya ketika berada di rumah. Ya. Makanya perlu kita perhatikan bahwasanya keteladanan yang terbaik, ya, pendidik yang terbaik itu sebenarnya orang tua, bukan guru di sekolah. Guru hanya mengajarkan, ya, ilmu, tapi ya waktu yang terbaik, waktu yang terbanyak itu adalah di rumah bersama orang tuanya, karena orang tuanya yang akan selalu, ya, setiap saat akan selalu dilihat oleh anak-anaknya. Olehnya itu jemaah sekalian, orang tua harus punya interaksi, punya waktu yang lebih dengan anak-anaknya. Ini terutama kepada para ayah sekalian, ya, bahwasanya anak kita itu dididik tidak cukup hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Anak-anak membutuhkan sosok seorang ayah, karena tugas seorang ayah itu bukan hanya sekedar untuk memberikan nafkah, memberi makan, tetapi juga yang terpenting adalah memberikan keteladanan. Olehnya di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, ya, ya, bagi wanita, bahkan secara umum bagi keluarganya. Ya. Qawwam atau penuntun, ya, atau bisa dikatakan pendidik, pengayom. Ya. Nah, tidak mungkin seorang ayah bisa menjadi seorang pendidik yang baik kalau dia tidak belajar juga agama. Ya. Bahkan terkadang kita dapatkan justru istrinya yang rajin ke pengajian, ya, ayahnya tidak mengaji, tidak ikut pengajian, ya. Nah, ini kan sudah terbalik. Harusnya seorang ayah yang lebih memiliki ilmu, ya. Biasanya memang ada yang seperti itu, ya, ya. Jadi seorang pemimpin di rumah tangga, seorang ayah sebenarnya harus, bahkan wajib, ya, wajib memiliki ilmu, karena ini akan memberikan kebaikan kepada siapa yang dipimpinnya, baik itu istri maupun anak-anak. Olehnya itu jemaah sekalian, ya, anak-anak kita, ya, keluarga kita ini adalah merupakan amanah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, kata Nabi, "Ma min mauludin yuladun 'alal fitrah." Tidak ada salah satu anak yang terlahir ke dunia ini kecuali dia berada dalam keadaan fitrah, ya. Ya, nanti yang akan mempengaruhi atau memberikan pengaruh kepada anak itu adalah orang tuanya sendiri. Fa auladuhu
yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan ya, menjadikan dia Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Orang tua lah yang akan ya, menjadi tanggung jawab bagi anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat ya dalam salah satu kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, suatu ketika Nabi Yusuf itu ya diceritakan di dalam Al-Quran, walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguh Nabi Yusuf ini ketika ya sudah berada di salah satu kamar bersama wanita, dalam cerita itu disebutkan Zulaikha, ya. Ya. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguh kedua-duanya sudah memiliki hasrat, ya. Sang wanita sudah punya hasrat dan Yusuf pun juga memiliki hasrat kepada wanita itu. Lalu Allah kemudian menggambarkan laula an ra'a burhana rabbi, jika sekiranya dia tidak melihat ya petunjuk dari Tuhannya, ya tentu dia akan terpengaruh dengan bujukan dari wanita tadi. Nah, para ulama kita menafsirkan tentang ayat ini bahwa Nabi Yusuf ketika ya berada di tempat itu bersama wanita tadi, bahkan mereka sudah memiliki masing-masing punya hasrat. Ya, ini kan suatu yang manusiawi, ya. Seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Ketika kedua-duanya sudah memiliki hasrat, para ulama menafsirkan kemudian ya petunjuk dari Allah itu adalah tiba-tiba muncul sosok wajah ayahnya, ya, ayahnya Nabi Yusuf yang pada waktu itu sudah berpuluh-puluh tahun terpisah dari ayahnya, tapi tiba-tiba dia melihat sosok wajah ayahnya pada saat itu. Nah, ini begitu besar pengaruh seorang ayah kepada anaknya. Dia lihat sosok wajahnya, bahkan itu hanya sebentar, ya. Ya. Istilahnya hanya sekedar lewat saja. Dia lihat sosok wajah ayahnya sehingga dia kemudian teringat dengan ayahnya tadi dan dia akhirnya ya berusaha untuk menjauh ya dari bujukan wanita tadi itu. Nah, ini jemaah sekalian, betapa besar ya peran seorang ayah bagi anak-anaknya. Karena itu ya sangat penting bagi seorang ayah memberikan keteladanan yang terbaik kepada anak-anaknya, karena anak-anak ini nantinya ya membutuhkan keteladanan, ya, bukan dari yang lain, ya. Apalagi zaman sekarang kita lihat begitu banyak pengaruh-pengaruh yang bisa ya, mengarahkan perilaku anak-anak kita, ya. Dan itu kita dapatkan setiap hari. Bahkan kita dapatkan ada orang tua yang memberikan HP pada usia-usia yang belum saatnya memang anak itu memiliki HP, ya. Dan kita tidak bisa mengontrol hal itu. Baik itu juga dengan cara-cara yang lain, ya, televisi misalnya. Apalagi kalau orang tuanya yang sibuk kerja, ya, kita tidak bisa mengetahui apa yang dinonton oleh anak-anak kita. Olehnya itu, ya, perlu untuk kita perhatikan bagaimana caranya agar kita memberikan ya, pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, ya, agar supaya nantinya anak-anak kita tidak terpengaruh dengan ya, hal-hal lain yang bisa merusak ya, akhlak mereka di masa yang akan datang. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini mungkin hanya sedikit yang bisa kami sampaikan tentang materi membentuk keluarga pejuang pada kesempatan hari ini. Dan intinya ya, seorang yang dikatakan sebagai keluarga pejuang itu adalah keluarga yang selalu melandasi kehidupannya dengan nilai-nilai Al-Quran. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki keluarga ya, yang menjadi teladan terbaik, ya, yang menjadi suri tauladan bagi setiap umatnya, ya. Dan prinsip dari keluarga Rasulullah SAW ini tidak lain adalah dilandasi dari nilai-nilai Al-Quran. Maka ya, tentu kita semua menginginkan anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh atau menjadi para penghafal Al-Quran, ya. Dan kita tahu bahwa sebagaimana Rasulullah SAW telah menjanjikan
bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang mempelajari Al-Quran, itu nantinya bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Olehnya itu, ya, dalam doa yang terdapat dalam surat Al-Furqan, ya, di situ ya mungkin kita semua sudah hafal ya, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi doa ini terkandung dua hal. Yang pertama, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan, ya, pasangan-pasangan kita, anak keturunan kita sebagai qurrata a'yun, ya, penyejuk pandangan kita. Kita menginginkan, ya, anak-anak kita, ya, menjadi orang-orang yang menyenangkan. Begitupun juga dengan pasangan-pasangan kita, menjadi orang-orang yang, ya, dirindukan. Bahkan yang kedua, ya, kita meminta kepada Allah juga, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan juga anak keturunanku sebagai imam. Ya, ini penting juga ya, masalah imamah, kepemimpinan. Ya. Olehnya itu, ya, tidak ada orang yang bisa, ya, mencetak suatu generasi yang bisa memimpin, ya, kecuali dengan Al-Quran. Maka dalam solat kita dikatakan dalam ilmu fikih, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling mengetahui Al-Quran, ya, yang menguasai Al-Quran. Nah, mereka yang pantas untuk menjadi pemimpin, ya, baik itu di dalam solat maupun, ya, dalam keluarga, ya, dalam masalah agama. Ya. Mereka orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini beberapa yang bisa kami sampaikan dalam pengajian kita sore hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita, juga kepada diri kami pribadi, dalam hal memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan juga kepada keluarga kita, agar mereka nantinya bisa menjadi orang yang bisa membanggakan, ya, kedua orang tuanya, orang-orang yang bisa memberikan syafaat dan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.